Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah HCI yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini hingga pukul 11 nanti. Kita akan belajar sebentar. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah, dan semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Pagi-pagi udah pengajian ya Bu? Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa temanya bebas, hari ini saya akan mengupas tuntas. Sebenarnya sudah pernah Ibu tanyakan dan saya cuma jawab sepotong-potong aja. Tapi hari ini kita akan kumpas tuntas secara detail sampai ke jeroan-jeroannya terkait dengan bab hutang piutang. Apa hutang yang tak boleh, ke siapa tidak boleh meminjamkan uang, bagaimana kalau uang kita nggak dibayar, dan seterusnya. Kita bahas detail sampai ke jeroan-jeroannya. Insya Allah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas ya? Baik ibu-ibu, kita tidak lama, kita fokus sebentar, kita bahas tentang bab hutang piutang. Karena ibu, tidak semua orang yang boleh kita pinjamkan uang. Ada orang-orang yang kita dilarang oleh Allah untuk meminjamkan uang kepadanya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu hutang piutangnya, sampai nanti hukumnya apa, keutamaannya apa, efek sampingnya apa, rekomendasinya apa, sampai akhir. Setuju ya? Oke. Yang pertama ada dalil. Sebenarnya hutang piutang itu adalah hal yang sangat yang sangat dibolehkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Man dalladhi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira." Bahwa manakah amal yang paling baik selain kita meminjamkan uang kepada orang, dan Allah janji kalau kita pinjamkan uang kepada orang, kemudian nanti kalau orang itu ganti, bahkan Allah akan kasih tambahan dari rezeki yang tak terduga-duga. Jadi sebenarnya adalah hutang piutang secara base-nya, ini belum selesai ya, secara base-nya adalah sesuatu yang amal yang mulia, amal yang dibolehkan. Itu base-nya, base itu adalah hukum dasarnya. Man dalladhi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Ad'afan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Sebenarnya kalau kita minjamkan uang kepada orang, Allah itu suka. Tapi ini belum selesai. Ini masih ayat. Kalau kita cuma belajar dari ayat, kemudian kita nggak mengerti tafsirnya, maknanya, muamalahnya, usul fiknya, dikaitkan dengan fikihnya, tentu itu akan berbahaya. Banyak sekali orang-orang yang ketika belajar sebuah ilmu, dia hanya lihat dari satu dalil. Dia tidak kaji bab usul fiknya, hadis yang munasabah ayat dengan hadis, ayat dengan ayat. Misalnya nih, ada dalil bahwa perempuan lebih baik sholat dalam
rumahnya, dalam kamarnya, dalam kamar kecilnya, ya, dalam mihrabnya, dia baca, dia masukkan, dia amalkan. Dia tak kaji apa sebab turunnya hadis itu, dia tak kaji kenapa Rasul ngomong itu, dia tak kaji kondisi geografis di mana hadis itu turun, dia tak lihat apa sebab Rasul berbicara itu. Nah, itu berbahaya. Makanya belajar butuh guru, siapapun gurunya, gak ada masalah. Karena itulah efek samping kalau belajar tak pakai guru, cuman baca hadis masuk amalkan, baca hadis masuk amalkan. Oh, taat kepada suami adalah wajib, selesai, clear, ya udah, dia semuanya taat, maksiat pun taat. Itu jadinya berbahaya. Padahal ada dalil yang menyamainya, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jadi kalau belajar sebuah ayat, itu ada kaitan ayat satu dengan ayat lain, namanya munasabah al-ayah bil ayah, ayat dengan ayat. Ada kaitan ayat dengan hadis, namanya muhasabah al-hadis. Ada hubungan antara hadis satu dengan hadis lain, dan ini tak bisa dipelajari sendiri, butuh guru, siapapun gurunya. Oke, balik kita lagi. Saya terlalu cepat? Enggak ya? Tapi maksud paham ya? Nah, maksudnya kita lanjut tadi ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Sebenarnya ayat itu menjelaskan bahwa kita dibolehkan, bahkan dianjurkan menghutangkan uang kepada orang. Oke, kita bahas yang boleh dulu. Bagaimana regulasinya kita bahas dulu, sampai di penutup nanti kita akan bahas ke siapa yang tak boleh ibu kasih hutang itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering sampaikan kepada jemaah bahwa meminjam uang itu hukumnya boleh. Ibu susah duit, ibu pinjam, boleh. Ibu banyak duit, ibu pinjam, boleh juga. Misalnya ibu punya tanah, ibu tak mau jual tanah, tapi ibu pengen punya sesuatu, pengen beli kendaraan. Pinjamlah dulu di kawan-kawannya cincai nih, pinjam aja lah dulu, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya meminjam itu hukumnya boleh. Dah, meminjam itu hukumnya boleh. Meminjamkan uang kepada orang, nih saya ulang lagi nih. Meminjamkan uang kepada orang, hukumnya? Meminjam hukumnya boleh, meminjamkan hukumnya sunnah. Sunnah apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke, clear ya? So, wajib gak minjamkan uang kepada orang? Tidak wajib. Ibu banyak duit, ibu nggak mau minjamkan, berdosa nggak? Nggak apa-apa, nggak mau minjamkan nggak apa-apa. Karena meminjamkan itu hukumnya sunnah. Meminjam hukumnya boleh. Ini kita dudukkan hukumnya dulu nih. Meminjamkan hukumnya sunnah. Kalau sudah dipinjamkan, yang meminjam tadi menggantinya hukumnya wajib. Berganti hukumnya tuh. Nah, meminjamnya boleh, menggantinya adalah wajib. Nah, persoalannya gimana kalau dia nggak ganti? Kalau dia nggak ganti, maka kita punya satu hukum lagi buat kita yang baru. Kita wajib mengingatkan. Wajib. Nah, kalau ibu nggak ingatkan, dia tak jadi dosa. Wajib. Banyak kasusnya itu. Nah, meminjamkan hukumnya wajib. Oke? Kalau nggak diingatkan, berarti ibu tidak menjalankan kewajiban. Maka jangan pinjamkan uang sama orang kalau nggak sanggup mengingatkan. Clear? Oke? Nah, oh iya, baik-baik jemaah C ini ya, pinjamkan uang nggak sanggup mengingatkan. Cocok ya. Oke, paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, meminjamkan itu, mengingatkan itu hukumnya wajib. Kalau yang meminjam ini kemudian tidak mau menggantinya, udah diingatkan dia tetap nggak ganti, oke? Maka yang meminjamkan punya dua sikap. Yang pertama, kalau dia ikhlaskan, dia dapat pahala. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak ikhlaskan, tidak apa-apa. Karena mengikhlaskan adalah hak, bukan kewajiban. Kalau setiap orang yang meminjam uang kita wajib mengikhlaskan, berapa banyak nanti orang yang meminjam dan tidak mau menggantinya? Karena semua syiar-syiar saya dengar, ikhlaskanlah orang yang minjam, ikhlaskanlah orang yang minjam. Tidak. Artinya mengikhlaskan itu adalah hak, bukan kewajiban. Diikhlaskan dapat pahala, enggak diikhlaskan enggak apa-apa. Terus gimana kalau enggak diikhlaskan? Akan ada waktu di mana Allah akan mengganti hutang ibu itu. Innallaha ahkamul hakimin. Allah yang akan menggantinya. Dia tetap akan ganti, tapi di yaumil mizan, hari pertimbangan, hari perhitungan.
Nanti di akhirat dia akan mencari kita, dan uang yang dia pinjam tetap harus dia ganti dengan apa? Dengan memberikan pahalanya untuk kita. Sampai sini clear ya? Nah, itu adalah regulasinya. Meminjam boleh, meminjamkan sunnah, membayarnya wajib, kemudian menggantinya, mengingatkannya wajib. Kalau dia tidak menggantinya, maka nanti akan Allah tetap kasih yang namanya hukuman, atau kasih yang namanya hukuman itu ada di yaumil akhir atau di padang mahsyar. Oke, sampai sini clear ibu-ibu? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ada 3 cara atau 3 regulasi cara ibu meminjamkan uang kepada orang. Silahkan ibu pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya pilih nomor 1 sebenarnya. Nah, yang pertama, makanya ada regulasinya. Pinjamkanlah uang kepada orang. Syaratnya satu saja. Ini nomor 1, cara pertama adalah kalau kita siap uang itu hilang. Kalau kita nggak siap, saran saya jangan pinjamkan. Siap nggak siap, itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya. Tapi siap nggak siap adalah kondisi kita di saat itu. Contoh misalnya, saya sudah pernah sampaikan ini, nanti saya akan tutup dengan yang jangan pinjamkan uang kepada beberapa orang. Misalnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, si A minjam uang sama saya 1 juta. Saya punya uang banyak, tapi saat itu saya nggak siap uang saya itu hilang. Maka lebih baik jangan dipinjamkan. Kalau ibu siap uang itu hilang, maka ibu pinjamkanlah. Suatu ketika, pas kita mau nagih, dia lari, kita datang ke rumahnya, dia masuk kamar mandi, kita udah nggak apa-apa. Kita udah ikhlas, karena kita siap uang itu hilang. Jadi nanti, kita cuman kehilangan uang, kita nggak kehilangan kawan, karena kita baik-baik aja sama dia. Paham maksud ini? Nah, jadi, pinjamkanlah uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Nanti kalau dia kemana-mana, kalau dia pergi, kalau dia kemana-mana, dia marah. Ini kadang-kadang ada orang udah pinjam duit, pas dia mau ganti, dibilangnya, Allah segitu aja minta ganti. Ya, padahal itu utang, besti. Iya kan? Dia marah. Ya. Maka dia marah, kita cuman kehilangan uang. Kita nggak kehilangan teman. Kenapa? Karena kita ikhlas, uang itu hilang. Sampai sini paham? Nah, yang kedua adalah cara yang kedua. Kalau ibu, yang pertama tadi, kalau kita siap hilang. Kalau ibu nggak siap hilang, caranya kasih sedikit aja, lebih baik daripada pinjamkan banyak. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lebih baik saya ngasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Karena biasanya, sekali saya pinjamkan uang kepada orang, saya akan kehilangan 1 orang kawan. Oke? Kok cuman saya yang kesemutan? Kayak sepertinya hidup ini tidak adil ya. Masih muda ya, oke lah. Kami masih muda, kena jantung saya. Oke. Oke. Iya. Hah? Kemudian yang nomor 2. Kemudian yang nomor 2. Apa? Kemudian yang nomor 2 adalah kita pinjamkan uang sama orang saat kita nggak siap uang itu hilang. Ini seandainya nih pilihan pertama tadi, pinjamkanlah saat kita siap uang itu hilang. Oke? Maka nanti kita cuman kehilangan uang, kita nggak kehilangan kawan. Tapi ada gaya nomor 2 orang pilih. Dia nggak siap uang itu hilang, tapi dia pinjamkan juga. Pinjamnya 1 juta, maka saya pinjamkan juga. Suatu ketika saya pengen tagih. Mana kemarin uangnya? Kan kata kamu gantinya tanggal sekian gitu ya. Lalu kemudian dia nggak ganti, malah dia marah sama kita. Kita marah dong, kita nggak siap uang itu hilang, betul? Maka dia marah, kita marah. Dia marah, kita marah. Kita kehilangan 2. Hilang uangnya, hilang kawannya. Hilang dua-duanya. Atau yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita nggak siap uang itu hilang. Jangan dipinjamkan. Kenapa?
Nel pinjam uang, aduh aku lagi nggak bisa minjemin, pinjamlah deh, nggak bisa aku minjamin. Allah kamu kan banyak uang, betul, tapi aku lagi nggak bisa minjamin, gitu aja. Loh, nanti kan dia marah ustazah, dia pergi dari saya, dia nggak mau, Allah kan kamu kan teman baik saya, dia pergi, maka saya kehilangan kawan, saya tidak kehilangan uang. Ibu mau yang mana? berat kata Bu Ketua. Karena orang yang baik, teman yang baik, dia akan tetap bertahan walaupun tak dipinjamkan. Kalau dia pergi, berarti dia bukan teman yang baik. Tak bisa pakai. Apa? Hah? Dia menyentuh hati kita biar kita pinjamkan. Oke, gimana tuh cara masuknya? Oke. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu minjamkan uang kepada orang, itu kan boleh ya, baik ya, silakan aja. Tapi syaratnya yang tadi, ibu harus siap uang itu hilang. Karena kalau ibu nggak siap, repot. Kalau oke, aku pinjamkan uang nih, kalau dia nggak ganti, aku nggak apa-apa. Kalau dia ganti, alhamdulillah. Nah, tapi kalau dia nggak ganti, kan ada dua pilihan kita. Dua pilihan kita apa? Mengikhlaskan atau tidak. Tapi seandainya ibu tidak bisa kehilangan uang itu, lalu kemudian ibu menolak, aduh aku nggak bisa nih, jangan ibu bohong. Aduh lagi banyak kebutuhan, bohong namanya. Bohong tetap dosa. Aduh uang sama suami aku, padahal sama ibu banyak, itu bohong namanya. Atau misalnya ibu bilang, aduh aku lagi nggak ada duit, jangan bohong. Cukup ibu jawab apa adanya aja. Nek pinjam duit, saya nggak siap nih uang nih hilang. Misalnya gitu ya. Maka cukup katakan, ya aku lagi nggak bisa minjamin. Lah uang kamu kan banyak kok nggak mau minjamin, betul. Tapi aku lagi nggak siap nih. Tapi aku lagi nggak bisa minjamin. Allah nggak teman baik lu, terus dia nggak mau teman sama kita. Ya udah berarti dia bukan teman baik. Karena teman yang baik tetap akan bertahan. Oke? Itulah. Kalau kita nggak minjamin dia marah. Ya kan saya bilang tadi, kalau nomor 3 ibu kehilangan teman, ibu nggak kehilangan uang. Mana ibu mau dibanding nomor 2? Ibu pinjamin saat ibu tidak bisa ikhlas kalau uang itu hilang. Lalu kemudian dia marah-marah, ibu ngotot lagi, dia marah-marah, ibu ngotot lagi. Yang ada ibu gosipin dia sama orang. Tengoklah tuh, minjem duit aku nggak diganti. Mana pahala ibu? Sudahlah meminjamkan uang sama orang, ngotot, menceritakan orang pula, berdosa. Mau yang mana? Saya pinjamkan uang sama orang, lalu kemudian orang itu hilang. Saya pinjamkan uang sama orang, lalu dia nggak bayar hutangnya. Lalu saya kesal, saya ceritakan ke orang, lebih banyak lagi dosanya. Dan kasus nomor 2 itu banyak. Oke? Kasus ketiga-tiganya banyak. Iya. Oke? Yang diceritakan sama orang. Tuh dia pinjam duit, dia nggak ganti. Nah, apapun kebaikan kita kepada orang, saya ingatkan jemaah HCI, jangan pernah menyebut-nyebutkan. Karena hilangnya pahala orang yang menyebut kebaikannya, itu seperti debu yang bertebangan. Hilang pahalanya, Bu. Dalam dalil dikatakan, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Tidak usah bantu orang, Bu. Lebih baik, Bu, daripada ibu membantu tapi ibu menyebut-nyebutnya. Oh, kemarin kita minjamkan uang untuk usaha orang, tahu-tahu lancar usahanya, kita sebut, oh kemarin dia minjam dengan aku tuh, walaupun gayanya alhamdulillah ya masya Allah tabarakallah, kemarin dia minjam sama aku tuh, tetap ibu nggak dapat pahala. Menghutangkan uang kepada orang, sedekah kepada orang, itu kalau seandainya kita sebut, hilang pahala kita, Bu. Lebih baik nggak usah bantu sama sekali. Misalnya, ada ponakan tinggal di rumah kita 4 tahun, dia kuliah dengan kita. Dia kuliah tinggal di rumah kita. Suatu ketika dia jadi orang sukses, anak kita butuh bantuan dia, lalu kita telepon dia nggak bisa bantu kita. Apa kata kita? Udah 4 tahun dia tinggal di rumahku, sekali aja aku minta bantu, dia nggak bantu aku. Hilang pahala 4 tahun. Jadi, itu jangan. Dalam hati boleh sedih, tapi jangan diucapkan sama orang. Karena qaulun ma'rufun, nggak usah bantu, lebih baik daripada bantu tapi menyebut-nyebutnya. Kan saya sering sampaikan itu. Kita baik dengan orang. Bu, bantu saya saja. Nih, bantu saya saja. Nih, bantu saya saja. Antarkan saya ke sini, saya bantu.
Suatu ketika saya butuh dia nggak ada, sakit hati saya ceritakan sama orang. Kemarin ya kapanpun dia butuh aku bantu dia. Sekarang dia butuh, aku butuh dia nggak bantu aku. Udah, pahala dua, pahala gosip dan menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Maka betul kata Rasul bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau jadi cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Sedikit pun jangan menyebutkan kebaikan kita kepada orang, karena dia akan hilang seperti debu yang berterbangan. Oh, berat. Saya berat juga nih sekarang nih. Semutnya luar biasa, kesemutan saya nih. Oke. Paham? Berat. Siapapun, ke siapapun, kecuali dalam rangka evaluasi. Kecuali dalam rangka evaluasi. Kan saya udah pernah cerita. Ibu, mama kata anak, minta duit mak, nia. Ma minta duit mak, nia. Ma minta duit mak untuk beli sepatu, nia. Ma minta duit mak untuk beli baju, nia. Ma minta mak untuk beli peci. Banyak kali kau minta. Kemarin untuk beli sepatu, kemarin beli baju, kemarin ini, kemarin itu, kemarin tersebut semuanya. Padahal kalau nggak ada rezeki bilang aja belum ada nak. Kemarin udah banyak pengeluaran, udah selesai aja. Jangan terbiasa menyebutkan kebaikan kita kepada orang, karena itu menjadi akhlak yang jelek. Kan cuman kata-kata ustazah. Kata-kata itu ada makna. Orang murtad dengan kata-kata, orang mu'alaf dengan kata-kata, orang ijab kabul dari yang tidak boleh bertemu, tidak boleh satu rumah, jadi ijab kabul, jadi halal karena kata-kata. Orang talak karena kata-kata. Semua kata-kata itu layak dipertanggungjawabkan di mata Allah. Jadi riya itu dengan kata-kata, kesombongan dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu ada hukumnya. Makanya hati-hati dalam berkata. Kok tegang semua? Pokoknya itu ya. Ya jangan gimana. Ingat dosa-dosa. Iya. 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 Sekali jangan barang hidup, 2 kali, 3 kali banyak bawa barang sampai bukan banyak gitu. Jadi dibawa barang sebanyak-banyaknya, akhirnya kita bangkrut. Kita bangkrut ditagih beberapa kali, tidak dipublis. Dia sampai katakan mau kadukan ke polisi, kadukanlah. Jadi dia tidak mengakui, tapi mungkin Allah yang hendak. Dengan kesininya kita, akhirnya dia dalam mengkonsultasi buta. Jadi kita sebetulnya tidak ada doa. Hanya saja sedihnya itu luar biasa. Sampai di akhir sekarang ini keadaan terbaik. Jadi kita belum juga ikhlas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita berdagang, dia ambil barang, dia nggak ganti. Dia ambil barang banyak, dia nggak ganti. Kita minta ganti, dia bilang, aku nggak bisa ganti. Lalu dia nggak ganti saja. Hati ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Jadi ibu nggak balas, tapi Allah yang balas. Makanya dia buta. Buta dia, ibu tetap sedih. Sampai sekarang rasa-rasanya masih teringat. Saya kemudian menjadi orang yang sulit sekali untuk melupakan hutang itu. Nggak apa-apa. Innallaha ahkamul hakimin. Kalau ibu bisa mengikhlaskan, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, Allah yang akhirnya nanti menggantinya. Oke? Kita beruntung aja udah, aman aja. Jadi kurang-kurangi gezalimin orang lain, karena Allah pasti balas. Orang tuh nggak balas, Allah bergerak. Makanya saya sering sampaikan, kalau udah Allah yang bergerak, susah. Makanya sering saya sampaikan kepada jemaah. Ya, makanya sering saya sampaikan kepada jemaah bahwa selagi masih mau dinasihat, selagi manusia yang menasihati, maka dengarkanlah. Karena kalau cakap manusia yang sudah tidak kita dengar, maka kalau Allah yang sudah mengambil sikap itu pedih. Kalau manusia palingan dinasihati kita cuman sakit hati saja. Tapi kalau seandainya Allah yang menasihati, itu luar biasa. Musibah akan datang. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayang, sampai sini clear? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Nah gitu. Jadi hati-hati. Kalau Allah sudah balas, dia tidak ada bu. Perbuatan kita semuanya pasti akan terbalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya adalah ke siapa yang kita tidak boleh menghutangkan uang kepada dia. Tadi yang pertama ada namanya
sunnah menghutangkan uang kepada orang. Kedua, regulasi berhutang. Nah, yang ketiga adalah ke siapa yang kita itu tidak boleh menghutangkan uang kepada orang itu. Bentar ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada 3 jenis orang yang kita tidak boleh menghutangkan uang kepada dia. 1 adalah orang yang terindikasi atau kita tahu bahwa dia kecil kemampuan untuk menggantinya. Oke? Maka dalam dalil dikatakan bahwa dalam kitab Al-Hisham dijelaskan bahwa ketika kita meminjamkan uang kepada orang lalu kemudian kecil kemampuan dia menggantinya, maka kita tidak dianjurkan meminjamkan. Misalnya nih, dia meminjamkan uang saat dia tidak bekerja. Oke? Dia meminjam uang saat dia tidak bekerja atau dia tidak mampu atau untuk membayar hutangnya kepada yang lain. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah memberi sedikit daripada minjamkan banyak atau pinjamkan tapi siap uang itu hilang. Oke? Paham ya? Tuh. Yang kedua, pinjaman yang tidak boleh diberikan adalah kita meminjamkan uang kepada orang ketika terindikasi orang itu melakukan kebohongan. Wah, dia pinjam uang untuk ini, dibilangnya untuk ini, dipinjamnya untuk ini, itu nggak boleh. Ada indikator. Kebohongan itu sebuah kemaksiatan yang kita dilarang untuk meminjamkan. Jadi jangan sampai niat kita benar, cara kita salah. Oke? Yang ketiga, diharamkan, nomor 3 ini haram, adalah meminjamkan uang kepada orang untuk mengamini perbuatan kemaksiatan dia. Contoh, kita minjamkan uang kepada orang untuk beli minuman keras. Kita minjamkan uang kepada orang untuk memberikan dosa, untuk melunaskan uang ribanya. Kita minjamkan uang kepada orang untuk membantu dia membayar rentenir. Kita meminjamkan uang ke orang untuk membantu dia membayar utang ribanya. Itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Oke? Nah, ini udah sering saya sampaikan kepada jemaah, dalam hal itu tidak boleh apapun kondisinya. Maka seperti yang sering saya sampaikan, tidak boleh, jangan mau menjadi penjamin hutang orang yang tidak jelas untuk apa. Karena kita berada dalam lingkaran itu. Penjamin tahu ya? Pinjamkanlah uang sama dia, nanti kalau seandainya dia nggak mampu bayar, aku jamin. Itu nggak bisa. Ibu akan ikutan sebagai penjaminnya. Nah, rekomendasinya apa? Berarti apa tadi yang pertama? Yang terindikasi berbohong. Yang kedua, untuk kemaksiatan. Yang pertama tadi. Ya, ada kemungkinan dia tidak, kecil kemungkinan dia mampu membayar. Itu kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Kedua adalah dengan indikator bohong. Dia jadi pinjam itu bohong gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah dia untuk keperluan kemaksiatan. Nah, itu tidak dianjurkan kita untuk minjamkan uang kepada dia. Tahan aja. Apalagi nomor 3 ini bahaya. La ta'ah indal ma'asi, al-wasilatul haram haram. Yang menghalalkan kemaksiatan adalah haram. Dia minjam uang untuk membeli sesuatu yang haram, kita pinjamkan juga. Kita bagian dari melakukan itu juga. Kita juga bagian dari pelakunya. Jangankan itu. Misalnya nih, Mbak mau pergi, kan saya sering contohnya gini, Mbak mau pergi ke rumah seorang teman, katakanlah lawan jenisnya, bapaknya nggak setuju, lalu dia bilanglah, aku bilang sama suamiku, ya Ustazah, kalau aku perginya sama Ustazah supaya diizinkan. Aku bilang, ya udahlah, pakai aja namaku, nggak apa-apa. Untuk kebohongan, saya sama dengan melakukannya, melakukan bohong yang sama. Dan kalau Mbak ini berbuat maksiat, saya juga mendapatkan maksiat yang sama. Jadi jangan menjadi wasilah, jangan menjadi penghubung atas kemaksiatan yang dibuat oleh orang lain. Sekarang nomor, ya. Nomor 1, Ya. jangan meminjamkan terindikasi orang itu tak mampu. Ya. Dia sedang menganggur, tak bekerja. Apa
Apakah tidak berlaku ayat la yu'minu ahadukum itu saya? Yang mana? Iya. Nomor satu tadi. Untuk dia. Ya, dia tidak mampu, mungkin kendaraannya mau diambil satu-satu jalan dia berusaha dengan kendaraan itu misalnya. Kita pinjamkan. Iya. Dia dah jelas sekarang mengambil. Iya. Apakah tidak berlaku? Tidaklah masuk surga la yu'minu ahadukum itu tidak berlaku kepada kita kalau tidak mengasihi saudara. Berlaku kalau ibu pilih cara berhutang nomor 1. Ada orang yang sangat sekali susah hidupnya Ustazah. Kalau dia tidak mengganti, kalau dia tidak bayar atau dia tidak melakukan apapun, maka motornya itu nanti akan diambil. Sementara dia kerja pakai motornya. Ini orang betul-betul nggak mampu. Dia orang baik Ustazah, ya. Tapi kayaknya dia sulit sekali untuk membayar hutangnya, ya kan? Bukankah disunahkan kita meminjamkan? Betul, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian, ya, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Betul, ibu boleh ngasih dia, tapi pakai gaya nomor 1. Ibu harus siap uang itu hilang, atau kasih sedikit daripada minjamkan banyak. Tapi kalau ibu pakai gaya nomor 2, nggak bisa. Oke? Paham? Iya, silakan. Misalnya gini ada sahabat kita sebagai utang rentenir. Kalau kita tidak bantu, utang itu akan makin membengkak. Karena kan istilahnya bunga anak bunga itu gimana ya? Ustazah, ini ada teman kita terlibat rentenir. Maaf, ada teman kita berhutang sama orang, tapi nggak rentenir. Dia tidak riba, dia cuma hutang doang. Lalu dia pinjam uang kita untuk membayar hutangnya kepada teman yang lain, tidak ada riba, itu boleh. Masalahnya dia minjam uang kepada rentenir. Rentenir itu adalah bagian dari riba. Itu adalah dosa besar. Dia nggak mampu saja. Kita pinjamkan uang kepada dia untuk membantunya membayar rentenir, itu nggak boleh. Itu nomor 3. Berarti kita meminjamkan uang kepada orang untuk memuluskan jalan kemaksiatannya. Dia sudah terlanjur berhutang. Kalau dibiarkan kan makin membesar. Dia bisa diancam segala macam kan. Ibu nggak perlu bertanggung jawab atas dosa orang lain, sehingga ibu juga akhirnya berdosa. Karena kalau seandainya sikap itulah yang membuat akhirnya dia minjam uang ke rentenir, kemudian dia pinjam lagi uang ke kita untuk bayar rentenir, kemudian dia pinjam lagi uang ke orang untuk bayar rentenir, terlalu banyaklah kemaksiatan yang lingkaran setan. Seandainya saya sebagai ustazah bilang pinjamkan, kacau nih semua. Kasih gitu. Hah? Kasih. Enggak, taruhlah hati kita. Iya. Ambil lunasi hutang dia, jangan terjerat dengan kartu rentenir. Iya. Iya. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi gitu dia, Bu. Jadi dia berlaku hukum yang tadi ya, Bu ya. Dia berlaku hukum yang tadi. Kalau ibu mau bantu, ibu boleh bantu dengan cara yang lain. Ya, misalnya kamu carilah sama orang lain, makan kau aku yang tanggung misalnya. Hari-harimu aku yang tanggung misalnya. Ya, karena kalau nanti disyiarkan bahwa dibolehkan, akhirnya terlalu banyak nanti orang yang berhutang untuk kemaksiatan. Niat benar, cara salah nggak bisa. Iya, niat benar, cara juga harus benar. Jadi regulasi dalam agama Islam itu jelas. Boleh ibu hutangkan uang kepada orang, dalil saya bacakan di paling atas tadi adalah dapat Allah ganti berkali-kali lipat. Tapi ada regulasinya. Oke? Clear sampai sini? Tadi ibu tanya terkait dengan hutang mobil ke bank, hutang rumah ke bank. Bertanya ini siap untuk saya jawab. Kesinggung, iya. Apa beda hutang biasa dengan hutang riba? Hutang biasa, contoh misalnya Kak Yuli jual mukena ke saya, Ustazah beli mukena saya, Ustazah bentar ya Bu, ini kesemutannya kayaknya level 1 dibanding yang dulu-dulu. Oke. Iya.
Misalnya ini, Kak Yuli jual mukena ke saya, Ustazah, iya, beli mukena saya Ustazah, kalau cash harganya 300.000, kalau kredit 500.000 saja. Oke Kak, berapa kali bayar? 5 kali bayar Ustazah, titik. Sampai di situ maka hukumnya boleh. Loh, 200.000-nya itu apa? 200.000-nya itu adalah ujroh, upah, karena dia udah meringankan beban saya. Tetapi kalau Kak Yuli tambah dengan kata-kata, Ustazah, beli mukena saya Ustazah, iya, kalau cash 300.000, kalau kredit 500.000, oke. Tapi kalau telat Ustazah denda ya sehari 5.000. Nah, dia menjadi riba. Oke? Terus kalau Ustazah nggak bayar, nanti mukenanya saya tarik ya. Terus uang yang Ustazah udah bayar tetap milik saya, jadi riba. Ada penarikan barang. Dah? Udah terjawab? Apakah kredit mobil dan kredit rumah riba? Udah. Itu kayak mana? Maka caranya udah terlanjur gimana? Dia riba tuh banyak indikator. Pertama tadi ada denda ya. Yang kedua tadi ada penarikan barang ya. Nah yang ketiga, oke, jelas riba Bu. Kecuali kreditnya kredit berjangka. Kredit berjangka, beli rumah 1 miliar, dibayar 2 tahun langsung ke developernya, kredit berjangka itu boleh. Tapi kalau sudah ada telat denda, sekarang saya tanya ya, Ibu jawab sendiri aja. Terlalu pedih kalau saya menjawabnya nanti. Ya, apalagi kalau ada orang bank yang nonton saya, susah ya. Ibu adalah bank. Saya ambil mobil kredit, saya taruh BPKB saya ke situ ya. Kemudian saya telat, denda nggak? Kalau saya nggak mampu bayar, udah 2 tahun, utang saya 5 tahun, saya nggak mampu bayar, Ibu ngapain? Ibu ambil mobil saya, tapi uang saya yang 2 tahun Ibu kembalikan nggak? Itulah riba. Kayak gimana? Cara yang pertama adalah usahakan lunaskan. Dia nggak mampu lunaskan, usahakan ambil resiko paling rendah. Ya, dalam ilmu usul fiqh nggak bisa ngambil pahala, ambil resiko yang paling rendah. Jangan telat bayar. Yang ketiga, kalau udah terlanjur jangan ulang lagi. Oh, boleh berarti yang terlanjur. Hah? Payah yang menjawabnya. Nah, gitu. Jangan ulang lagi. Jangan, kalau udah lunas kan jangan ambil lagi. Ini udah lunas mobilnya, di mobil jadikan agunan lagi, agunan lagi. Oh, di sekolah kan gitu ya? Ah ya. Tapi ini Ustazah, sebagai istri jaminan buat Penjamin urusan riba tetap dia kena. Suami saya minjam uang ke bank untuk usaha, tetapi saya sebagai penjamin. Masuk yang tadi, al-wasilatul haram yang menyebabkan keharaman itu adalah tetap haram. Oke? Ustazah, kalau minjem Selama ini orang berpikir kalau nggak kayak gitu nggak akan pernah punya mobil. Itulah yang membuat akhirnya rezeki itu sempit. Nanti lain lagi bicaranya nih, susah. Makanya ada konsep keinginan harus di bawah pemasukan. Itu orang beriman. Dia punya uang 10, kehidupannya seperti orang level 5. Itu orang beriman. Dia level penghasilannya 10, dia level 5. Orang biasa adalah penghasilnya 5, kehidupannya 5. Yang orang yang kurang yang tadi adalah orang yang keinginannya adalah 10, penghasilannya level 5. Jangan berpikir bahwa kalau saya nggak berhutang, nanti saya nggak pernah punya barang. Itu tanda berburuk sangka kepada Allah. Jangan-jangan itulah sebab hidup kita tuh gini-gini aja. Bahwa Allah kan udah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah pengen sesuatu, kalau kita minta, kita usaha, kita kerja keras semampus-mampusnya Allah kasih. Nah, ilmu ini yang kurang, yang kuat itu adalah ilmu ribanya yang nyampe ke masyarakat. Nah, itu jangan-jangan faktornya. Udah, nanti kalau saya teruskan tersinggung nanti. Jadi baik-baik aja. Jantung nggak aman nanti, enggak. Enggak roh ya. Iya, nah itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita nggak irtifaul fikr. Kadang-kadang itu menyebabkan kita terjebak dalam utang terus. Kalau nggak utang saya nggak dapat duit. Kalau nggak utang saya nggak punya mobil. Bahkan ada yang bilang kalau nggak ikut arisan saya nggak bisa nabung. Ya udah gitulah seumur hidup. jadi arisan tuh nggak boleh. Arisan boleh. Kalau arisan boleh. Arisan boleh. Yang tidak boleh itu arisan lelang. Arisan lelang itu, nih kita ikut arisan 1 juta, 40 juta.
siapa yang dapat pertama itu siapa yang dapat pertama itulah yang dia siapa yang mau dikurangi. Misalnya saya bilang 39 juta, Kak Yuli bilang 38 juta, Kak Fitri bilang 37 juta. Siapa yang mau banyak dipotong, maka dialah yang dapat duitnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau arisan ke ibu-ibu kocok-kocok itu nggak apa-apa. Loh, arisan itu nggak boleh saja. Kenapa? Kan hutang piutang. Lah, hutang piutang nggak apa-apa, tapi dibayar. Nggak bisa saja. Masa yang tukang arisan nanti ngambil sedikit 10.000, 100.000, itu ujrah, itu upah kesepakatan bersama. Oh nggak bisa saja. Nanti masa yang dapat arisan harus ngeraktir orang makan. Nah itu kan silaturahmi, itu bagian dari kesepakatan, nggak apa-apa. Jadi banyak yang bilang boleh nggak kita kredit emas, tergantung bentuk kreditnya, nggak bisa asal jawab boleh atau enggaknya aja. Lihat unsur ribanya ada nggak. Kak Yuli ngerikan, Kak Yuli beli emas cash, katakan 5 gram 1 juta. Kak Yuli belikan dulu emas 1 juta, nanti saya kredit ya ke kakak supaya saya nggak ada duit cash untuk beli emas. Kak Yuli beli dulu emas ya 5 gram, saya biar dapat harga yang sekarang. Ini mumpung emas lagi turun, cair-cairnya gitu. Nah, saya bayarlah sejuta. Nah, lalu pas dia udah 5 juta, saya lebihkan 200.000. Itu boleh, karena Kak Yuli udah bantu saya pakai duitnya dulu. Kak Yuli itu boleh. Yang nggak boleh itu, oke lah, aku belikan yang saja 5 gram. Nanti saja kredit ke aku ya, sejuta. Tahu-tahu mandek. Uang nggak dia kembalikan, emasnya dia tahan. Nah, itu yang nggak boleh. Atau ada telat, denda. Itu yang nggak boleh. Paham? Jadi kalau penggadaian itu Regulasinya harus dilihat dulu. Bentuknya kayak gimana. Ada lagi? Tadi yang mau nanya tunjuk tangan siapa? Maaf. Ada bank di Mumbai itu namanya BNP Ittihad Sistem Mudarabah. Kita beli motor, pergi kita ke showroom, ini motornya. Boleh. 30 juta. Dia jual nanti sama kita 25 juta. Iya. Jadi dia terus menagih setiap bulan. Telat denda nggak? Hah? Telat denda nggak? Nggak ada denda. Kalau nggak ada denda nggak apa-apa. Kalau kita nggak bayar, nanti motornya ditarik nggak? Belum ngerti juga. Nah, coba dicari tahu akadnya. Kalau kita nggak sanggup bayar, harusnya motor boleh dia tarik, tapi uang yang udah kita bayar dia kembalikan. tapi kalau misalnya kita nggak telat-telat, tepat waktu boleh. Telat-telat termasuk, kalau kita nggak telat-telat, itu ada ribanya nggak? Coba ibu pernah dengar piramida terbalik? Bukan piramida Fir'aun, piramida terbalik. Iya, piramida terbalik. Ini dalam ilmu ekonomi Islam, ya. Nah, ini piramida terbalik dalam ilmu ekonomi Islam. Kalau ibu berhutang ke instansi atau ke apalah, kita nggak sebut nama instansi lah. Ibu lihat unsurnya aja ya. Nah, ini ya. Itu misalnya ibu hutang 5 tahun, bayar 5 juta setiap bulan. Itu dia seperti piramida terbalik. Bahwa di atas dia flat, misalnya ibu 5 juta flat, oke? Secara nominal dia flat. Secara unsur bunga dia nggak flat. Itu di tahun pertama, kedua, ketiga itu lebih banyak bunganya daripada pokoknya. Tahun pertama, kedua, ketiga itu ibu bayar misalnya bunganya 3 juta, pokoknya cuma 2 juta. Nah, 2 jutanya itu udah riba itu. 2 juta itu udah bunga. Kayaknya aja ibu udah bayar 5 juta. Kalau nggak ibu pengen tahu banget, coba ibu bayar 2 tahun, setelah itu ibu bam. Ibu bayar cash. Banyak modal ibu lagi. Banyak lagi yang nggak dibayarkan karena atas itu semua riba. Kita nggak usah bicara Allah dulu, nggak usah bicara syariat, ini aja udah membunuh kita. Bicara dunia aja dia udah ngaco-ngaco. Misalnya harga barang 60 juta, ibu 5 tahun, ibu bisa 120 juta. Loh, lah kan saya udah bayarnya banyak ya, karena di atas itu dia ada bunganya. Dari 5 juta itu bunganya palingan cuma 1 juta, modalnya cuma 1 juta. Makin ke ujung baru makin banyak modalnya. Jadi jangan kita senang, aku apa aja dulu, kayak aja dulu, setelah 3 tahun nanti aku bom. Ya dia udah dinikmatinya bunganya di tahun 1, 2, 3. Makanya pas ngebom, aku udah betul kursus bayar, kok masih tinggi. Unsurnya itu. Jadi walaupun nggak telat, tetap ada ribanya. Yang lalu biar berlalu, karena banyak faktor kita melakukannya. Yang penting usahakan digas, dibom. Kalau nggak ada rezeki untuk ngebom, usahakan jangan telat. Minimal ibu cuma dapat, kalau ibu nggak telat, cuma dapat dosa piramida terbaliknya, nggak dapat dosa denda. Ya iyalah.
Seperti itu. Ustazah, berarti intinya itu kita minjem itu tetap riba ya, walaupun itu apapun ya. Ya, Bank itu ya. Oh iya, tergantung instrumennya. Iya, maksudnya kan Iya. walaupun untuk apapun tetap aja Untuk apanya tetap, kalau regulasinya kayak gitu tetap riba. tetap riba. Iya. Iya. Nah, terus satu lagi Pak, saya tanya, ini kalau seandainya kita punya hutang nih Ustazah, kita punya hutang dulu ya. Nah, sementara waktu itu zamannya itu belum moneter. Iya. Nah, jadi kita pas mau bayar tuh orangnya udah nggak ada nih, orangnya Iya. ada. Nah, sekarang ini kita mau bayar misalnya nih kan, apakah kita bayar sesuai dengan kita punya buku, apakah lebih lagi dengan Orangnya nggak ada, kemana ibu mau bayar? ya itu makanya Oke, Ustazah, 20 tahun lalu saya pernah punya hutang sama orang 1 juta. misalnya gitu lah. 1 juta itu adalah nilai intrinsiknya pada masa itu adalah 1 juta. Lalu sekarang udah 20 tahun yang akan datang, 1 juta lalu beda dengan 1 juta sekarang secara nilai. Karena ada inflasi setiap tahunnya. Nilai intrinsik uangnya berubah. Pertanyaannya, saya tetap bayar 1 juta atau 1 juta seharga uang sekarang? Kalau uang, tetap bayar uang, tetap 1 juta. Kecuali emas. Kalau emas, baru bayar emas. 20 tahun lalu, harga emas 150.000 misalnya. Ibu nggak ganti-ganti sampai tahun ini. Dulu ibu 1 gramnya misalnya 150.000. Sekarang ibu harus bayar ke dia pakai emas juga. Ya, pakai emas juga dengan harga emas yang sekarang. Uang ganti uang, emas ganti emas. Ya, persoalan orangnya nggak ada. Kalau orangnya nggak ada, ganti. Kalau orangnya nggak ada, bayar ke ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti bayar dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Seandainya ketemu orangnya, ternyata orangnya masih hidup, sampaikan sama dia, kok lu masih hidup sih? Gitu ya. Aku kemarin kan ada hutang, engkau tak kemana? Aku cari ahli warismu nggak ketemu, maka aku ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Oh nggak ikhlas, aku kan butuh duitnya. Ya udah, ibu tetap harus ganti dia. Yang kemarin tetap dinilai sedekah, seperti itu. Uang bayar uang, emas bayar emas, sama-sama. Dua-duanya. Iya, yang berserikat termasuk suami yang menandatangani. Iya, tapi kita tetap pelakunya. Yang lalu biar berlalu ya. Iya. Iya. Innallaha yaghfiru dzunub, kabar baiknya adalah innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna illa syirik. Allah akan ampunkan semua dosa kecuali syirik. Ya, silakan Bu, terakhir lah. Apa Bu? Silakan Bu. Ibu? Mengenai koperasi tadi. Tergantung Bu, tergantung polanya. Pinjam uang di koperasi, tergantung polanya. Dia bukan nama koperasinya atau apanya, tergantung polanya. Ibu pinjam 1 juta. Kalau ibu bayar 1.200.000, itu seperti saya kredit mukena ke Kak Yuli tadi. 200.000-nya itu nggak apa-apa untuk kepentingan bersama. Tapi kalau sudah telat, ibu kena denda. Kalau ibu nggak bayar, kemudian akan ada penyitaan, itu nggak bisa. Dia koperasi itu macam-macam cara, macam-macam bentuk. Kita bisa lihat kalau kita tahu instrumennya. Maka tidak semua berhutang tidak boleh. Kartu kredit ada nggak yang boleh? Ada, dipakai aja kartu kreditnya. Kalau itu 0% misalnya, atau tembak uang ke kartu kreditnya, baru dibelanjain untuk dapat rewardnya. Bisa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu pakai kartu kredit supaya ibu bisa ngangsur setiap bulan dengan ada bunganya, itu yang nggak boleh. Ada orang yang pakai kartu kredit, dia cari yang 0% aja. Ada orang yang pakai kartu kredit, dia tembak dulu duitnya dari debit, dia tembak dulu, dia belanja pakai kartu kredit, biar dia dapat rewardnya. Itu masih nggak apa-apa.
Atau dia beli sekarang pakai kartu kredit, dia bayar sebelum jatuh tempo, dan akhirnya dia cashkan, dia lunaskan, tidak ada bunga, bisa. Makanya semua tergantung regulasi yang ada di dalam proses akadnya. Itulah bab fikih muamalah dalam hutang piutang. Tapi kalau ibu pakai kartu kredit untuk dia bisa dihutang setiap bulan, ada bunganya, itu menjadi tidak boleh. Tanya juga lah, poning jadinya kan. Masuk Ustaz. Saya tuh tadi itu saya ada pikiran sekarang lah itu. Waktu itu kan waktu kuliah itu. Iya, Ini 5.000 rupiah waktu kuliah itu. Tahu kita namanya kuliah kan biasanya kan asik-asik main-main apa gitu kan lupa. Iya. Lupa tahu udah selesai tuh udah kawan udah kemana sampai sekarang kita nggak tahu. iya, Kemana mau dibayarkan gitu. iya, betul. Jadi uang ganti uang, uang ganti uang, emas ganti emas. Jadi gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau kita minjam uang sama orang, supaya dipinjamin kita bilang gini, Kak Yuli pinjam duit lah 10 juta, nanti aku ganti loh 1.500.000, 10.500.000. Boleh enggak Kak? Kalau itu dari yang meminjam, enggak apa-apa. Tapi kalau dari orang yang meminjamkan, enggak boleh. Iya, itu ucapan syukran, sedekah. Oke ya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Ala hazhin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina.